Sekarang kita di Karimun Jawa. Perjalanan kami dari Jogja ke Karimun Jawa dimulai pada 30 Juni 2024. Kami memulai perjalanan darat menuju Jepara, kemudian menyeberangi lautan menuju Karimun Jawa dengan menaiki kapal. Perjalanan panjang yang melelahkan terbayar dengan pemandangan pantai yang indah dan jernih. Perjalanan ini merupakan sebuah petualangan untuk mencari ilmu dan pengalaman yang berharga. Karimun Jawa merupakan kepulauan yang terletak di Laut Jawa dalam Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Karimun Jawa memiliki luas daratan kurang lebih 1.500 hektar dan luas perairan kurang lebih 110.000 hektar. Karimun Jawa terdiri atas kawasan daratan dengan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah, hutan mangrove, serta wilayah perairan yang lebih luas dengan pesona laut yang sangat indah. Setelah menjelajahi berbagai potensi yang dimiliki oleh Taman Nasional Karimun Jawa, tibalah saatnya untuk menelusuri setiap jejak dan usaha yang kami tempuh sepanjang magang ini. Dedikasi dan kerja keras yang terjalin dalam setiap tugas dan tanggung jawab ini menjadi wujud nyata kontribusi dan cinta kami untuk tempat ini. Pada hari pertama dan kedua, kami melakukan kegiatan patroli kawasan darat pada hutan hujan tropis dataran rendah yang dilakukan di SPTN 2 Karimun Jawa, tepatnya di daerah Resort Pegon Lele. Kami ditemani oleh polisi hutan yaitu Pak Wisnu dan Pak Andi. Polisi hutan biasanya melakukan patroli darat untuk mengecek ketepatan titik pal batas dengan peta digital, mengecek kelayakan pal, sekaligus mengawasi ada tidaknya aktivitas ilegal yang dilakukan di dalam kawasan hutan. Pada pal batas terdapat tulisan TN dan E, yaitu TN, batas yang menunjukkan keberadaan Taman Nasional, dan E, menunjukkan daerah di luar kawasan atau lahan milik masyarakat sekitar. Adanya pal batas berguna untuk memberikan batas kawasan luar dan dalam TN. Selain pal batas dari Taman Nasional, kami juga menemukan adanya pal batas yang berwarna kuning dan merah yang merupakan pal batas milik warga. Biasanya digunakan untuk menandai batas kawasan yang satu dengan yang lain. Pada 3 Juli 2024, kami melakukan perjalanan menggunakan kapal dari Pantai Bobi menuju ke PSA, yaitu tempat penetasan semi alami penyu. Tempat penetasan semi alami penyu merupakan fasilitas yang dirancang untuk mendukung konservasi penyu dengan menyediakan lingkungan yang mirip dengan habitat alami mereka. Kami ditemani oleh Bapak Kanan selaku pengelola PSA. Terdapat 2 jenis penyu yang dikonservasi, yaitu penyu hijau dan penyu sisik. Namun, keberadaan penyu hijau sangat jarang di PSA penyu ini, sehingga didominasi oleh jenis penyu sisik. Penyu sisik memiliki ciri fisik yaitu tempurung yang memiliki corak seperti sisik. Penyu sisik bersifat karnivora sampai berumur 1 tahun. Makanan yang biasa dimakannya yaitu ikan mentah yang ditusukkan dengan kayu. Telur-telur yang dihasilkan didapat dari berbagai pulau-pulau di perairan Karimun Jawa yang diambil oleh nelayan. Penyu akan bertelur sebanyak 50 sampai 200 butir dalam 1 kali bertelur dan akan bertelur 3 kali dalam 1 musim. Telur-telur yang dikumpulkan akan dierami di pasir dan biasanya akan menetas dengan kurun waktu 2 bulan. Selain sebagai upaya pelestarian penyu,
tempat penetasan penyu ini juga berkontribusi terhadap pemasukan Taman Nasional. Perilisan penyu oleh wisatawan dapat dilakukan dengan waktu yang fleksibel saat penyu-penyu tersebut telah menetas dan siap dilepaskan secara alami. Pada 11 Juli 2024, kami melakukan pengamatan keberagaman jenis lamun yang dilakukan di Pantai Merican, Kemujan. Kami melakukan pengambilan data dengan didampingi oleh Bapak Polis dan Bapak Nurfaiz. Pengamatan keberagaman ini dilakukan dengan metode transek kuadrat untuk mengetahui tutupan lamun yang ada di daerah ini dengan 2 ulangan berjarak 25 meter antar transeknya dan jarak ke arah laut sepanjang 50 meter. Identifikasi keberagaman jenis lamun menggunakan transek kuadrat dengan ukuran 50 x 50 cm. Setelah dilakukan identifikasi, ditemukan 4 jenis lamun, antara lain EA, CR, CS, dan TH. Interaksi dengan pengunjung di beberapa spot wisata kami lakukan dengan menyebar kuesioner di Pantai Bobi, Pantai Ujung Gelam, dan trekking mangrove. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan ketertarikan pengunjung terkait tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat lokal dengan tempat wisata yang dikelola oleh pihak Taman Nasional. Selain itu, kami mengumpulkan beberapa informasi sebagai masukan dan saran yang dirasakan pengunjung pada beberapa spot wisata untuk menunjang pengelolaan wisata yang lebih baik dan menarik. Pada 9-10 Juli 2024, kami melakukan pengenalan zona dan identifikasi terkait mangrove yang berada di trekking mangrove Kemujan. Pengenalan zona dan jenis mangrove didampingi oleh Bapak Kuswadi selaku PEH di SPTN 2 Kemujan. Mangrove merupakan hutan di sepanjang garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove memiliki beberapa fungsi, yaitu menjaga garis pantai dari ancaman abrasi, sebagai tempat tumbuh berbagai jenis satwa, dan dikembangkan sebagai tempat rekreasi. Taman Nasional Karimun Jawa memiliki hutan mangrove seluas 396,4 hektar yang masuk dalam pengelolaan Taman Nasional Karimun Jawa di zona rimba atau perlindungan. Setidaknya tercatat 25 jenis mangrove sejati tumbuh di Karimun Jawa dari 48 jenis mangrove sejati yang tumbuh di Indonesia. Jenis mangrove di Taman Nasional Karimun Jawa didominasi oleh jenis-jenis Rhizopora, Seriops tagal, Soneratia, Luguyera, dan Lumnitsera. Pada trekking mangrove terdapat 5 zona yang meliputi zona Rhizopora yang tersusun dari vegetasi berakar jangkar, zona Soneratia yang tersusun dari vegetasi berakar napas, zona Seriops yang tersusun dari vegetasi berakar banir, zona Lumnitsera dengan susunan pohon yang renggang, serta zona campuran yang tersusun dari beberapa jenis vegetasi. Pada 13 Juli 2024, kami melakukan perjalanan ke Pulau Cilik untuk melakukan pengamatan terumbu karang. Kami didampingi oleh Bapak Nurcahyadi selaku PEH di SPTN 2 Kemujan. Pengamatan data terumbu karang dilakukan menggunakan metode Land Intercept Transect dengan menarik chronometer sejauh
5.000 cm. Pada proses pengambilan data yang dilakukan, jenis terumbu karang diidentifikasi melalui kegiatan snorkeling dengan pengamatan pada garis per 1 cm-nya. Identifikasi jenis terumbu karang dilakukan untuk mengetahui keanekaragaman jenis terumbu karang yang berada di Pulau Cilik. Setelah didapatkan hasil, kemudian kami mengolah data dan menghasilkan keanekaragaman sedang dengan nilai 2,5 yang didominasi oleh kelompok Acropora branching. Pada 15 Juli 2024, kami melakukan inventarisasi hutan untuk mengetahui struktur dan indeks nilai penting atau INP dari hutan hujan tropis dataran rendah yang bertempat di dekat makam Sunan Nyamplungan. Kami membuat 2 plot dengan masing-masing plot berukuran 20 x 20 meter untuk mendata tingkatan hidup mulai dari semai, pancang, tiang, dan pohon. Vegetasi yang paling mendominasi dari hasil inventarisasi kali ini adalah jenis pohon jambon peletik. Selain melakukan beberapa kegiatan utama yang menjadi fokus kami pada magang ini, kami juga mengikuti kegiatan yang ada di Taman Nasional Karimun Jawa, yaitu PNBP yang dilakukan di Dermaga Perintis Karimun Jawa dengan membantu mengarahkan pengunjung untuk membayar biaya masuk kawasan TNKJ. Haul Sunan Nyamplungan yang merupakan salah satu tradisi religi yang diadakan setiap tahun di Karimun Jawa. Kami juga membantu pihak HPI untuk menjaga pos HPI di Dermaga Barat. Selain itu, kami juga ikut membantu kegiatan dosen UNES dalam mengidentifikasi mangrove yang ada di Karimun Jawa. Ini kita habis presentasi. See you Karimun. See you konten selanjutnya. Bye. Sekarang kita di Karimun Jawa. Kita mau Ini 40. Patroli. lihat sepatunya dong. Lihat sepatunya. Ini sepatunya. Ada di Puncak Karimun. Jadi tuh dari 6, 3, terus 5. bukan MM. Ini dia. Dua, tiga. Ya, mau naik kapalnya. Halo, kita ada di
Takkan terikat